Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali malam hari ini kita bisa berjumpa. Bersama-sama kita akan berdoa, kita mencari hadirat-Nya dan kita boleh mengalami lawatan Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk kita sama-sama sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan melihat, Dia mendengar apa yang menjadi seruan doa kita malam hari ini. Saya mengajak kita satukan hati, kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu ada banyak masalah, persoalan, sakit, penyakit, pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini. Satu keadaan yang tidak mudah bagi kami untuk terus dapat melangkahkan kaki kami. Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan, kami perlu datang menghampiri hadirat Tuhan. Kami berkata kami perlu Tuhan di dalam hidup kami. Melewati masa-masa di dalam kehidupan kami. Kami mau Engkau terus ada, membimbing, menolong dan menyertai di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk jawaban doa yang Tuhan sudah nyatakan. Kami percaya malam hari ini Engkau hadir, Engkau yang melawat setiap kami. Engkau yang mengetahui apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang menjamah kami satu persatu. Dimanapun kami berada, baik di rumah atau yang masih dalam perjalanan, di mana saja kami boleh berada. Tuhan yang menghampiri setiap kami, memeluk kami, memberikan damai sejahtera-Mu buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Biarlah hati kami sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh boleh melihat karya-Mu di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia, karena kasih-Nya, kesetiaan Tuhan terus ada di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur, syukur bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik. Haleluya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu. Tiada yang dapat melebihi cinta-Mu di dalam kehidupanku. Waktu ku panggil, Kau mengenal namaku. Kau Yesus, Bapakku yang baik. Hidup terus berjalan walau badai menghadang. Kau tetap setia menjaga. Bukan melangkah sampai akhir tujuan.
Oh Yesus, Kau setia, kasih-Mu, cinta-Mu puaskanku. Oh Yesus, Kau sempurna, kasih-Mu, cinta-Mu selamatkanku. Mari Bapak Ibu yang di rumah, dengan segenap hatimu nyanyikan pujian ini. Tiada yang dapat, haleluya, tiada yang dapat melebihi cinta-Mu di dalam kehidupanku. Waktu ku panggil, Kau mengenal namaku. Kau Yesus, Bapakku yang baik. Hidup terus berjalan walau badai menghadang. Kau tetap setia menjaga. Ku kan melangkah sampai akhir tujuan. Kau Tuhan selalu bersamaku. Saat ku jatuh, Kau membalut lukaku. Saat ku sakit, Kau datang sembuhkanku. Oh Yesus, Kau setia, kasih-Mu, cinta-Mu puaskanku. Oh Yesus, Kau sempurna, kasih-Mu, cinta-Mu selamatkanku. Biar musik mengalun dengan lembut, saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah, pejamkan mata sejenak, renungkan kebaikan Tuhan yang kita alami sepanjang hidup kita ini. Lihatlah betapa kasih-Nya, hati-Nya ada pada kita. Saat kita sakit, Dia menghampiri untuk menyembuhkan kita. Saat kita jatuh, Dia datang untuk membalut luka hati kita. Mari malam hari ini datang di dalam hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Sebab Tuhan Yesus baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya untuk engkau dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau terus menyertai kita. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Saat ku jatuh, saat ku jatuh, Kau membalut lukaku. Saat ku sakit, Kau datang sembuhkanku. Oh Yesus, Kau setia,
kasih-Mu, cinta-Mu puaskanku. Oh Yesus, Kau sempurna, kasih-Mu, cinta-Mu selamatkanku. Sekali lagi, saat ku jatuh, Kau membalut lukaku. Saat ku sakit, Kau datang sembuhkanku. Oh Yesus, Kau setia, kasih-Mu, cinta-Mu puaskanku. Oh Yesus, Kau sempurna, kasih-Mu, cinta-Mu selamatkanku. Kasih-Mu, cinta-Mu selamatkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, syukurku naikkan bagi-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Haleluya. Ya lama ya saudaramu. Haleluya, haleluya. Ya lama ya saudaramu. Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Syaramaya saudaramu. Haleluya. Lamaya saudara se. Syarabatakara labarabata shikarabatakara. Kami berseru-seru kepadamu Yesus. Terima kasih, terima kasih buat pertolongan-Mu yang ajaib. Haleluya. Sebab Engkau baik, kasih setia-Mu sepanjang umur hidup kami tidak pernah habis. Haleluya, haleluya. Pertolongan-Mu tak pernah lambat, tak terlalu cepat. Pertolongan-Mu pasti
pasti dinyatakan sesuai waktu yang Dia rencanakan. Katakan, dulu Kau tolong, sekarang pun Kau pasti tolong. Mujizat Tuhan tetap ada. Jangan menyerah, jangan menyerah. Hadapi semua masalah, Dia pasti ada besertaku. Mari kuatkan, teguhkan hatimu. Percaya Tuhan pasti menolong engkau dan saya. Haleluya. Pertolonganmu tak pernah lambat, tak terlalu cepat. Pertolonganmu pasti dinyatakan sesuai waktu yang Dia rencanakan. Dulu Kau tolong, sekarang pun Kau pasti tolong. Mujizat Tuhan tetap ada. Jangan menyerah, hadapi semua masalah, Dia pasti ada besertaku. Katakan, dulu Kau tolong, dulu Kau tolong, sekarang pun Kau pasti tolong. Mujizat Tuhan tetap ada. Jangan menyerah dengan keadaan, jangan menyerah. Hadapi semua masalah, Dia pasti ada besertaku. Sekali lagi dengan iman katakan, dulu Kau tolong, sekarang pun Kau pasti tolong. Mujizat Tuhan tetap ada. Katakan, aku percaya mujizat-Mu. Jangan menyerah, hadapi semua masalah, Dia pasti ada besertaku. Dia pasti ada, Dia pasti ada besertaku. Dia selalu ada, Dia selalu ada besertaku. Mari sembah Dia, percaya bahwa Tuhan pasti menolong engkau dan saya. Dan percaya malam hari ini Dia beserta melalui masalah persoalan yang sedang kita hadapi. Mari berseru, panggil namanya Yesus. Oh Yesus, penolongku, aku percaya tiada yang mustahil. Haleluya, haleluya. Ya Rama ya Sangalamo. Mari kuatkan, teguhkan hatimu. Malam hari ini juga Tuhan pasti menolong engkau menghadapi setiap masalah. Apapun yang menjadi masalahmu, Dia ada di dalam hidup. Jamah setiap hati kami. Ya Ramata Syanda Ramaya Sandalamo
engkau sungguh-sungguh berseru kepada nama Yesus. Sebab hanya nama Yesus yang diberikan kuasa baik di bumi maupun di atas maupun di bawah. Segala kuasa ada di tangannya. Berserulah kepada nama Yesus dan terima pertolongan dari Tuhan. Sebab Dia datang untuk menyelamatkan engkau dan saya. Dia datang untuk menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Percaya malam hari ini, Dia datang untuk menjamah dan melawat setiap kita. Dia mendengar setiap seruan doa kita. Dia melihat tetesan air matamu. Dan Dia mengulurkan tangannya untuk menjamah dan menyembuhkan engkau. Syarabata karala barabata shikarabata syandara barabata kara. Oh haleluya, haleluya. Jamaah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terpapar COVID-19 Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan yang sejati. Syarabata karala barabata, yang susah, yang ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya. Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang menghampiri, menghibur dan memberikan kekuatan buat mereka yang susah. Haleluya, haleluya. Hati Tuhan tersentuh mendengar doaku. Air matanya tumpah memandangku. Dia akan tolong, tak tunda sampai esok hari. Dia akan buat jalan bagiku. Sekali lagi, hati Tuhan tersentuh mendengar doaku. Air matanya tumpah memandangku. Dia akan tolong, tak tunda sampai esok hari. Dia akan buat jalan bagiku. Inilah isi hati Tuhan. Dia rindu untuk memeluk. Dia rindu mendengar setiap doa kita. Hati Tuhan tersentuh memandangku. Dia akan tolong, tak tunda sampai esok hari. Dia akan buat jalan bagiku. Tangannya
menjagaku. Oh haleluya, haleluya. Biar malam hari ini hati Tuhan sungguh tersentuh mendengar seruan doamu dan doaku malam hari ini. Mari dengan segenap hatimu Bapak Ibu saya mengajak Kau naikkan pujian ini dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Biar hati Tuhan yang menjamah engkau dan saya malam hari. Amin. Haleluya. Hati Tuhan tersentuh mendengar doaku. Air matanya tumpah memandangku. Dia akan tolong, tak tunda sampai esok hari. Dia akan buat jalan bagiku. Tangannya pegang erat tanganku. Cintanya penuhi hidupku. Memelukku, lindungiku. Tangan Tuhan setia menjagaku. Tangannya pegang erat tanganku. Cintanya penuhi hidupku. Memelukku, lindungiku. Tangan Tuhan setia menjagaku. Tangan Tuhan setia menjagaku. Tangan Tuhan setia menjagaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Melewati apapun di dalam kehidupan kami boleh tetap percaya bahwa ada tangan Tuhan yang memegang erat tangan kami. Melampaui masalah, badai, gelombang, padang gurun sekalipun, kami sungguh percaya bahwa kami disertai oleh Tuhan. Malam hari ini, biar kami boleh mendengar isi hati Tuhan. Kami sudah menerima kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Dan biarlah malam hari ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, untuk menjadi pedoman di dalam kami melangkah. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi satu hal yang kami percaya, bahwa tangan Tuhan tetap terus memegang erat tangan kami, sehingga kami tidak perlu lagi takut. Kami tidak perlu lagi gentar menghadapi hidup ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, senang sekali malam hari ini ya
Ada banyak kesaksian yang sudah diberikan melalui penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka, bahkan yang sakit, yang terpapar virus ini boleh dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, suatu sukacita buat kami ketika ada hasil bahwa di dalam doa kami kuasa Tuhan bekerja nyata, bukan karena kami tetapi semua karena Tuhan itu sangat baik buat Bapak Ibu semuanya ya. Keluarga Ibu Erlin sudah ditolong disembuhkan dari corona ini, dan mengucap syukur bahwa keluarga ini pun sangat dikasihi oleh Tuhan. Demikian juga keluarga Ibu Bapak Tony, Ibu Heni juga sudah mengalami kesembuhan dari Tuhan. Meskipun semuanya itu tidak mudah, tetapi saya sungguh percaya ada tangan Tuhan yang terulur untuk menopang, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan buat mereka semua. Dan inilah yang membuat kita tidak perlu lagi takut dan gemetar, karena Tuhan juga bekerja di tengah-tengah pandemi ini. Mari malam hari ini kita belajar firman Tuhan supaya kita lebih lagi dikuatkan, supaya kita lebih lagi tidak menjadi takut menghadapi kehidupan ini. Ya, bahkan jalan di padang gurun yang begitu mengerikan, yang begitu menakutkan, Allah tetap menuntun umatnya. Kita buka di dalam Keluaran pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Allah menuntun umatnya. Keluaran 13 ayat yang ke-17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Tuhan, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat yang ke-18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Bapak Ibu yang terkasih, ini suatu peristiwa yang kita semua sudah tahu bahwa Musa memimpin bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Dan inilah yang terjadi ketika Firaun membiarkan bangsa itu pergi untuk beribadah, untuk keluar dari negeri Mesir. Tuhan membawa mereka. Ya, mereka berjalan tidak berjalan sendiri, tetapi ayat yang ke-17 di situ dikatakan Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin. Dengan kata lain, Allah menuntun perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ayat yang ke-18. Allah tidak menuntun mereka melewati negeri orang Filistin, sebab Tuhan tahu ya, jangan-jangan bangsa ini menjadi takut karena mereka belum pernah atau tidak dilatih untuk berperang sebelumnya. Ya, sehingga mereka ketakutan dan mereka ingin kembali ke Mesir. Ayat yang ke-18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita ini memiliki salah pengertian tentang tuntunan Allah. Ya, kita berpikir Allah itu kalau menuntun kita pasti akan memilihkan jalan yang mudah, jalan yang lurus, jalan yang tidak mengalami hambatan atau rintangan. Tetapi kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini mencelikkan mata hati kita bahwa ada kalanya Tuhan menuntun kita harus melewati yang namanya padang gurun.
Dan kita semua tahu betapa ngerinya, betapa sangat menakutkan suasana atau keadaan di padang gurun ini. Ya, kalau kita masuk ke dalam satu padang gurun yang luas, ya, kemudian ada badai, ada angin yang menghalau, yang membawa butiran-butiran pasir, ya, sehingga mengacak, membelokkan arah tujuan kita. Tidak ada arah yang jelas, arah yang pasti. Kita ini mau kemana? Karena semua yang nampak hanyalah padang gurun. Tidak ada arah yang pasti. Dan banyak sekali binatang-binatang yang sangat buas yang ada di padang gurun. Belum lagi iklimnya dengan ekstrim keadaan atau situasi padang gurun ini bisa sangat mematikan ketika kita tidak memiliki ketahanan tubuh yang kuat. Dari keadaan yang panas, tiba-tiba bisa berubah secara cepat menjadi dingin sekali. Ya, satu keadaan yang tidak nyaman. Tetapi ayat ini berkata Allah menuntun bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, untuk berputar melalui jalan di padang gurun. Bukankah hari-hari ini yang kita jalani ini seakan-akan kita itu berjalan melewati padang gurun. Tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan. Ya. Sewaktu-waktu bisa berubah. Keadaan kesehatan bisa berubah. Keadaan padang gurun yang demikian mengerikan. Tetapi Bapak Ibu semua, kita belajar bersama-sama bagaimana firman Tuhan malam hari ini membimbing kita, menasehati kita, memberikan message, pesan buat setiap kita. Melewati padang gurun ini, bagaimana respon atau sikap kita. Kita harus melewati semuanya ini. Kita buka yang pertama, melewati jalan tuntunan Allah ke padang gurun ini. Yang pertama adalah jangan takut. Ya, kita buka di dalam Yesaya 43 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3. Yesaya 43 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ya. Lihat Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan untuk engkau dan saya malam hari ini. Memang keadaan situasi padang gurun sangat menakutkan, sangat mengerikan, sangat penuh dengan ketidakpastian seperti hidup yang sedang kita jalani hari-hari ini. Tetapi firman Tuhan menguatkan engkau dan saya malam hari ini supaya kita tidak perlu takut. Mengapa kita tidak perlu takut? Karena kita ini adalah milik kepunyaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita percaya bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Allah, ya, kita pasti akan disertai, kita akan dilalukan. Di sini dikatakan di dalam ayat yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai,
engkau tidak akan dihanyutkan. Karena apa? Karena kita ini kepunyaan Allah. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kita ini disertai, tidak boleh takut, ya, melewati air, melewati api, ya. Kita tidak akan mengalami celaka. Karena apa? Karena kita ini milik kepunyaan Allah. Dipanggil, ditebus, bukan ditebus dengan harta, bukan ditebus dengan uang atau emas dan perak, tetapi kita semua ditebus dengan nyawanya sendiri, ditebus dengan darahnya tercurah di atas kayu salib. Kita percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sejak saat itu kita ini menjadi milik kepunyaan Allah. Kita tahu kalau kita ini milik Allah, tidak ada satupun, tidak ada apapun atau siapapun yang boleh mengganggu, mencelakai di dalam kehidupan kita. Kita adalah umat milik kepunyaan Allah, dipanggil, bukan dibuat secara global seperti bikinan pabrik, tetapi kita dipanggil sesuai dengan nama kita masing-masing. Betapa Tuhan itu sangat memperhatikan kehidupan kita. Dia panggil kita bukan dengan panggilan yang universal, tetapi kita dipanggil sesuai dengan nama kita. Karena dia tahu kita ini siapa. Kita ini adalah milik kesayangan Tuhan sendiri. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut menghadapi keadaan situasi padang gurun. Mengapa kita tidak perlu takut? Karena ayat yang kelima berkata, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu Tuhan itu Allah pencipta langit dan bumi. Keperkasaannya, kuasanya begitu dahsyat. Dan kalau dia berkata bahwa kita ini akan disertai oleh Tuhan, maka untuk apa kita takut menghadapi semua masalah, persoalan, pergumulan di dalam hidup ini? Kadang-kala kalau kita mendengar berita-berita duka, berita kematian yang sudah menjadi konsumsi kita sepanjang hari, ya, kalau kita buka handphone kita, media sosial, semuanya beritanya adalah berita duka, ya. Banyak sekali famili, keluarga, teman, para hamba-hamba Tuhan yang hari-hari ini begitu cepatnya mereka dipanggil Tuhan. Mereka tidak ada lagi. Kita semua menjadi takut. Kita semua menjadi gentar dengan keadaan situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Tetapi malam hari ini firman Tuhan berkata, jangan takut. Mengapa kita tidak boleh takut? Karena kita disertai oleh Tuhan. Ya, aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, kepada selatan, jangan tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi malam hari ini kita tidak usah takut, kita tidak usah gentar. Karena apa? Karena kita ini adalah kepunyaan Allah. Dan kita itu tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri, tetapi Tuhan berjanji dan Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Yang terakhir ayat yang ke-19. Melewati padang gurun,
satu keadaan yang mengerikan, yang mematikan, yang membuat hidup ini tidak menentu. Ayat yang ke-19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Keadaan padang gurun yang begitu menakutkan, yang begitu mengerikan, yang kita tidak tahu ke arah mana kita harus melangkah. Tetapi Tuhan berfirman, jangan takut, sebab kita ini adalah kepunyaan Allah, sebab kita disertai Allah. Dan yang kedua adalah Tuhan sudah membuat jalan di padang gurun. Satu jalan yang sudah pasti yang akan kita lewati. Bersama-sama dengan Tuhan kita melangkah pada jalan yang sudah dibuat Tuhan di padang gurun. Apakah kita akan mati kekeringan atau mati kehausan di padang gurun? Dia berjanji dia akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kita semuanya akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, melangkah sampai pada tujuannya. Jangan takut dengan bencana, jangan takut dengan kehausan, kekeringan, ya. Tetapi janji Tuhan, Dia akan menyertai, Dia akan membuat jalan bagi engkau dan saya, ya. Ulangan pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-5. Inilah sudah dilewati oleh bangsa Israel. Ulangan 29 ayat yang ke-5. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Apa hasilnya? Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allah. Bapak Ibu, kalau kita beli sepatu, bahkan yang merek sekalipun, bisakah sepatu kita bertahan sampai 40 tahun? Atau pakaian kita tidak rusak selama 40 tahun perjalanan di padang gurun? Tetapi hasil 40 tahun lamanya Tuhan memimpin bangsa Israel berjalan melalui padang gurun. Satu keadaan musim cuaca yang begitu berat, tetapi Tuhan berkata, pakaian tidak menjadi rusak, kasutnya tidak menjadi rusak. Bukan cuma 1-2 hari, tetapi 40 tahun. Di sini kita boleh merasakan, di sini kita boleh melihat penyertaan Tuhan begitu ajaib. Saya percaya pandemi ini pun Tuhan akan menyertai kita. Semuanya tidak akan hilang, semuanya tidak akan rusak, semuanya akan aman. Berjalan bersama dengan Tuhan melewati padang gurun. Malam hari ini kuatkan, teguhkan hatimu, berhenti mendengar berita-berita yang menakutkan. Semuanya itu kita arahkan pandangan kita kepada pimpinan Tuhan. Percayai kalau Tuhan yang memimpin, pakaian, kasut tidak akan menjadi rusak, tidak akan hilang di dalam kehidupan kita. Kesehatanmu tidak akan hilang. Percayai janji Tuhan. Lebih dari apapun, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ada roti, ada daging yang Tuhan kirimkan. Meskipun mereka tidak bekerja, tetapi mereka tidak akan dibiarkan Tuhan menjadi kelaparan. Malam hari ini, kalau engkau takut, engkau khawatir tentang kehidupan ini, kadangkala kita pun mengalami ketakutan, mengalami kegentaran. Tetapi malam hari ini biarlah kita datang kepada Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, kami takut.
Kami khawatir dengan banyak hal di dalam hidup ini. Tetapi biar firman-Mu malam hari ini menguatkan setiap kita yang mendengar firman. Jangan takut. Sebab kita ini adalah kepunyaan Allah. Kita ditebus. Kita dipanggil sesuai dengan nama kita. Kita tidak perlu takut. Karena Dia menyertai kita. Dan janjinya untuk engkau dan saya. Tuhan sudah membuat jalan di padang gurun. Dan sungai-sungai untuk supaya kita minum. Tuhan akan mencukupi keperluan hidupmu. Tuhan akan menjamin kesehatanmu, keuanganmu, keluargamu sampai di tempat tujuan. Percayai penyertaan Tuhan bahkan di tengah-tengah pandemi ini sekalipun. Memang mungkin kau melihat uangmu tidak banyak. Memang ketika kau melihat kau tidak mampu membeli vitamin yang mahal. Tetapi percayalah malam hari ini. Kalau Tuhan menyertai di dalam kehidupan kita, engkau akan bisa melewati pandemi ini bersama-sama dengan Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagianmu. Jangan hanya diam. Dan percayalah, selebihnya biarlah Tuhan yang mengatur dia dalam kehidupan kita. 40 tahun bagi bangsa Israel, kasutnya tidak rusak, pakaiannya tidak rapuh. Bukankah ini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan? Mari biar firman Tuhan malam hari ini menguatkan engkau dan saya. Di tengah-tengah keadaan yang sulit, keadaan yang sukar ini, jangan memakai kekuatanmu sendiri. Berserahlah. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, akui ketakutanmu, kekhawatiranmu. Dan percayalah, biar penyertaan Tuhan malam hari ini turun atas setiap kita. Menguatkan imanmu, membangkitkan imanmu. Engkau tidak berjalan sendiri. Engkau disertai oleh Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi ini. Jangan lagi takut, jangan lagi gentar. Haleluya, haleluya. Mari naikkan pujian ini sebagai tanda doamu menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku adanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan.
mujizatnya kan dinyatakan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buat jalan. Haleluya, ya Rabaya Sandalabaya Se. Haleluya, Yesus buat jalan. Haleluya, haleluya. Syarabata karala barabata syarala barabaya se. Inalamaya sadarabo. Haleluya, haleluya. Buka kedua tanganmu, berseru kepada nama Yesus. Syarabata karala barabata syadarabata karala barabata shikarala barabara barabara barabaya syarala barabara barabaya. Haleluya, Yesus ku hidup, Yesus ajaib, Yesus buka jalan. Haleluya. Malam hari ini kau yang sedang terpapar virus COVID-19 ini, apapun jenisnya, aku berdoa malam hari ini Tuhan, untuk orang-orang yang sedang karantina mandiri, yang sedang sakit di rumah sakit. Tuhan, mohon belas kasih-Mu turun atas mereka, jamah dan sembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus, kesembuhan itu terjadi, kesembuhan itu mengalir. Tuhanlah penyembuhmu. Oleh bilur-bilur Yesus engkau menjadi sembuh, sehat, kuat, dan lebih mengasihi Tuhan.
Sikarabata karala barapata syandara bata karala barapata, yang sedang mengalami jalan buntu. Keuangan ekonomi mereka sedang mengalami jalan buntu. Seperti janji-Mu ya Tuhan, di tengah padang gurun Engkau membuat jalan-jalan yang baru. Engkau membuat sungai-sungai untuk memberi kami makan. Untuk melewati padang gurun ini harus tetap berjalan, kami harus tetap kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu Engkau curahkan buat setiap kami. Jalan keluar yang baru Tuhan berikan buat kami. Berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Curahkan berkat-Mu buat setiap kami. Usaha pekerjaan kami, punya pabrik, pekerjaan apapun Kau memberkati, mencukupi segala keperluan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Mohon kemurahan-Mu turun atas bangsa kami. Berkati pemerintahan kami. Damai sejahtera Tuhan curahkan limpah di negeri kami tercinta. Biarlah pandemi ini boleh segera berlalu dan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ini seruan doa kami malam hari ini. Kami sungguh percaya Engkau hadir, Engkau menjamah, Engkau melawat setiap kami yang di rumah-rumah. Oh keluarga kami, keluarga-keluarga diberkati Tuhan, diberikan damai sejahtera, dicurahkan limpah. Haleluya. Syarabata karala barabatas. Haleluya. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu
berpisah satu dengan yang lain, mari Bapak Ibu yang terkasih, angkat kedua tanganmu untuk terima berkat dari Tuhan. Kami mengangkat tangan kami dua-dua di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Kami percaya firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Roh Kudus yang akan menolong, mengingatkan kami untuk tetap fokus kepada Tuhan, untuk mempercayai janji Tuhan lebih daripada apapun. Malam hari ini kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kuasa dari Allah Roh Kudus yang terus membimbing, memimpin dan menolong setiap kami. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus turun atas setiap kami, memberkati kami, menguatkan setiap kami, memberkati kesehatan, memberkati keluargamu, memberkati usaha pekerjaan, sehingga apa saja yang Engkau sentuh untuk Engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Bahkan melewati padang gurun pun Engkau tidak takut, karena Engkau disertai oleh Tuhan. Engkau akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, melewati padang gurun, melewati keadaan yang berbahaya sekalipun, semuanya tidak akan mencelakai engkau, sebab ada berkat Tuhan turun atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat itu, nikmati dalam kehidupan, usaha pekerjaan berhasil. Seumur hidupmu engkau akan menerima, menikmati kebaikan, kemurahan Tuhan dicurahkan limpah di dalam kehidupan. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin.